Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis atau business plan, yaitu tentang distributor perlengkapan rumah tangga. Tugas ini disusun untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ekonomi teknik. Nama saya Kiki Gustianti Pasaribu, NIM 1090, kelas TI 18F. Distributor perlengkapan rumah tangga atau biasa kita sebut sembako adalah salah satu jenis bisnis yang banyak peminatnya dari dulu. Bisnis ini memang menjanjikan lantaran produk yang dijual tak kenal musim dan selalu dibutuhkan banyak orang. Walaupun saat ini kehadiran supermarket retail semakin menjamur, eksistensi toko sembako atau perlengkapan rumah tangga tak pernah redup. Nyatanya, di pemukiman, khususnya di daerah pinggiran atau pedesaan, masih banyak orang yang tak selalu belanja di supermarket. Mereka lebih memilih untuk pergi ke toko sembako atau perlengkapan rumah tangga untuk membeli kebutuhan harian. Selain itu, menjalankan bisnis distributor perlengkapan rumah tangga juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain perorangan yang membeli, ada pun agen, pengecer atau reseller, dan pemilik toko-toko kecil yang akan membelinya. Jadi, nama bisnis yang telah saya rencanakan itu Ude Family, distributor perlengkapan rumah tangga. Produk yang akan dijual. Produk atau barang yang akan dijual yaitu deterjen, sampo, sabun mandi batang dan cair, pasta gigi, sikat gigi, pewangi pakaian, sabun cuci piring, parfum setrika, obat nyamuk, pembersih toilet, pembersih lantai, minyak sayur, gula, teh celup, parfum baju, minyak telon dan kayu putih, hand body, hand wash, dan lain-lain. Rencana pemasaran dilakukan dengan dua cara, yaitu online maupun offline. Pemasaran online yaitu proses memasarkan atau menjual produk dengan cara promosi melalui sosial media. Selain itu juga memudahkan para konsumen dari dalam maupun luar kota yang ingin membeli sembako atau perlengkapan rumah tangga dengan harga yang murah. Pemasaran online yaitu proses memasarkan atau menjual barang dengan cara promosi secara langsung dengan cara memasang spanduk dan membagikan brosur. Dalam proses penjualannya di mana produsen dan konsumen bertemu secara langsung. Rencana biaya atau keuangan meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu rak etalase 3 juta rupiah, rak susun barang 6 juta rupiah, komputer 4 juta rupiah, meja dan kursi 500.000 rupiah, biaya sewa ruko 1.300.000 rupiah per bulan, gaji karyawan 3.600.000 rupiah per 3 orang per bulan. Total 18.400.000 rupiah. Biaya variabel yaitu biaya sembako 50 juta rupiah, biaya listrik dan air 400.000 rupiah per bulan, biaya iklan atau promosi 1 juta rupiah. Total 51.400.000 rupiah. Total biaya keseluruhan yaitu 69.800.000 rupiah. Titik impas atau BEP. Diketahui biaya tetap yaitu 18.400.000 rupiah, biaya variabel per unit 5.000, harga jual 10.000 rupiah. BEP unit dengan cara rumus yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. 18.400.000 rupiah dibagi 10.000 rupiah dikurangi 5.000 rupiah, didapatkan hasil 3.680 unit. Jadi untuk mencapai titik impas atau BEP harus menjual sebanyak 3.680 unit. BEP dalam rupiah dilakukan dengan cara rumusnya yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel dikali harga jual. 18.400.000 rupiah dibagi 10.000 dikurangi 5.000 dikali 10.000 rupiah, didapatkan hasil 36.800.000 rupiah. Jadi untuk mencapai titik impas atau BEP harus menjual sebesar 36.800.000 rupiah. Ini telah diketahui berarti pada bulan kedua usaha dagang ini sudah mengalami balik modal.
Menghitung keuntungan dengan hasil analisis BEP. Kita asumsikan usaha dagang ini mendapatkan laba atau keuntungan 70 juta rupiah, lalu hitung berapa unit yang harus dijual. Biaya tetap produksi yaitu 18.400.000 rupiah, biaya variabel per unit 5.000 rupiah, jumlah unit BEP 3.680 unit, keuntungan yang diinginkan yaitu 70 juta rupiah. Dilakukan dengan rumus jumlah unit sama dengan keuntungan yang diinginkan dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit ditambah jumlah unit BEP sama dengan 70 juta rupiah dibagi 10.000 dikurangi 5.000 ditambah 3.680, didapatkan hasil 17.680 unit. Untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak 70 juta rupiah, usaha dagang harus menjual sebanyak 17.680 unit barang. Kelayakan usaha. Kita gunakan analisis net present value atau NPV, ukuran atau kriteria dalam metode NPV. Jika NPV lebih kecil dari 0, artinya investasi tersebut layak dijalankan. Tapi jika NPV lebih besar dari 0, artinya investasi tersebut layak dijalankan. Dan jika NPV lebih kecil dari 0, artinya investasi tersebut tidak layak dijalankan. Asumsikan UD Family membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi Rp69.800.000. Dibutuhkan biaya operasional rata-rata Rp26 juta per tahun. Diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata Rp70 juta per tahun. Pada tahun kelima diperkirakan ada perawatan menyeluruh atau overhaul sebesar Rp5 juta. Umur investasi diperkirakan 10 tahun. Pada akhir periode, aset dapat dijual sebesar Rp10 juta. Suku bunga rata-rata 8% per tahun. Penyelesaian investasi atau awal atau P Rp69.800.000, annual benefit atau AB Rp70 juta, annual cost atau AC Rp26 juta, nilai sisa atau F Rp10 juta, overhaul atau OH Rp5 juta, umur investasi atau N 10 tahun, suku bunga 8%. Diagram cash flow. I ke bawah yaitu berarti ada pengeluaran sebesar Rp69,8 juta pada tahun pertama, ada pengeluaran atau annual cost sebesar Rp26 juta, annual benefit Rp70 juta. Pada tahun kelima ada overhaul sebesar Rp5 juta. Pada tahun ke-10 ada nilai sisa Rp10 juta, suku bunganya 8%. Analisa NPV itu rumusnya F P per F I N plus A dikali P per A I N dikurangi overhaul dikali P per F I N dikurangi P, yaitu Rp10 juta dikali P per F 8%, 10 ditambah 44 juta dikali P per A 8%, 10 dikurangi 5 juta rupiah, P per F 8%, 10 dikurangi 69.800.000 rupiah. 10 juta dikali 0,463193 ditambah 46 juta dikali 6,70081 dikurangi 5 juta rupiah dikali 0,463193 dikurangi 69.800.000 rupiah sama dengan 4.631.930 rupiah ditambah 299.243.564 rupiah dikurangi 2.315.965 dikurangi 69.800.000 rupiah didapatkan hasil 227.259.529. Jadi NPV lebih besar dari 0, maka investasi layak untuk dijalankan.
Kesimpulannya yaitu membangun bisnis dalam bidang perlengkapan rumah tangga merupakan pilihan yang sangat bagus karena barang yang dijual tak kenal musim dan selalu dibutuhkan dalam rumah tangga. Dalam merencanakan bisnis atau bisnis plan, perusahaan atau usaha dagang memerlukan modal sebesar Rp69.800.000 untuk memulai. BEP dalam unit didapatkan hasil 3.680 unit. BEP dalam rupiah didapatkan hasil Rp36.800.000. Dalam waktu 2 bulan, perusahaan sudah mendapat titik impas atau BEP atau kata lain balik modal. Yang keempat, jika ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp70 juta, maka perusahaan atau usaha dagang harus menjual sebanyak 17.680 unit. Yang terakhir, usaha yang akan dijalankan layak karena NPP didapatkan hasil sebesar Rp227.759.529. Artinya NPP lebih besar dari 0, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Maaf Bu, ini ada kesalahan, maksudnya NPP lebih besar dari 0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.